Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada Zoom Kennismaking atau perkenalan ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Sebelum itu izinkan saya dulu mengenalkan diri saya, walaupun sebagian banyak sudah mengenal saya, tetapi dengan ini secara resmi saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Tati Aprilia Westhoff, berdomisili di Belanda sudah 44 tahun. Insya Allah. Saya adalah anak perantau. Orang tua saya asli orang Minangkabau dari Bukit Tinggi, Koto Gadang. Bapak saya dari Padang, Kampung Tarandam. Hanya itu yang saya ketahui tentang latar belakang saya di Sumatera. Oke, malam ini adalah malam perkenalan untuk memudahkan kita berkenalan atau nanti memudahkan kita dalam belajar bahasa Belanda. Saya sapa dulu dengan bahasa Belanda. Ja. Goedenavond, goedemiddag, Goedenavond. dames en heren. Mijn naam is Tati Westhoff. Ik woon in Holland. Hier in Holland ben ik al 44 jaar. Saya ceritakan, saya mau menyapa dan mengatakan bahwa sudah 44 tahun tinggal di Belanda. 44 tahun. Ya, sudah 44 tahun, sudah lama. Dan saya sudah pensiun. Sebelumnya saya adalah pengabdi rakyat di Belanda, yaitu PNS Belanda sebagai sekretaris administrasi di Menteri Departemen Sosial, yang namanya dalam bahasa Belanda Ministerie van Sociale Zaken. Malam ini saya tidak akan berbicara banyak tentang diri saya. Gak apa-apa Bu Tati. Jadi warga negaranya apa nih? Indonesia atau Belanda? Belanda. Oh, Belanda. Karena untuk menjadi pegawai negeri Belanda harus warga negara Belanda. Tapi hati saya masih Indonesia. Alhamdulillah. Ini bukti. Ini membuktikan dengan memberikan kami les gratis. Itu saya makanya karena saya mempunyai tekad untuk berbagi apa yang saya ketahui tidak banyak, tetapi mungkin bisa bermanfaat dan mengisi waktu senggang saya di masa pensiun. Jika bapak-bapak, ibu-ibu membuka tadi data yang dikirimkan oleh Uda Asri, ya, Kennismaking. Ya, Kennismaking. Kennismaking. Saya terbalik-balik sama bahasa Inggris. Ya, saya juga mendapat berita gembira dan kabar bahwa di grup ini banyak juga bapak-bapak atau ibu-ibu yang berlatar belakang rechten itu apa ya? Kalau di situ istilahnya tuh hukum. Ya, jadi beliau ini sudah banyak mengenal istilah-istilah bahasa Belanda. Saya senang bahwa mereka mau bergabung dan saya juga mendapat kehormatan. Untuk itu mungkin saya bisa berbagi tentang istilah-istilah yang banyak digunakan di dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang banyak berasal istilah-istilahnya dari bahasa Belanda. Oke, dan juga ada saudara-saudara saya, famili atau kerabat. Selamat datang semuanya. Kalau kita lihat slide yang pertama, Kennismaking, itu memperkenalkan diri. Akan saya baca dulu ya. Bahasa Belanda yang halo. Sudah terbuka semuanya? Ya, sudah. Oke. Kalau saya lagi berbicara, saya harapkan mic-nya di-mute dulu ya, supaya nanti konsentrasi. Terima kasih. Saya baca, halo, ik ben Tati. Mijn naam is Tati. Jadi ada dua cara untuk
memperkenalkan diri, ik ben Tati, atau my name is Tati. Ini hampir sama dengan bahasa Inggrisnya I am Tati, my name is Tati. Ya, itu bahasa Inggrisnya. Yang itu yang merah pepaya itu ik ben in Bandung geboren. In April word ik in 70 jaar. Artinya saya dilahirkan di Bandung. Ik ben in Bandung geboren. In April, pada bulan April saya akan menjadi, itu istilahnya letterlek ya, letterlek itu diterjemahkan secara langsung, saya akan menjadi 71 tahun. Ya, itu letterleknya. Terus kalau bahasa Indonesia tentunya saya akan menjadi 20 tahun. Yang hijaunya, ya, mijn hobby zijn tuinieren, lezen, koken, enzovoort. Hobi saya adalah bercocok tanam atau berkebun, membaca, memasak, dan lain sebagainya. Enzovoort itu adalah singkatan. Itu abaikan dulu, ya. Yang kuning, ik woon in Voorburg, tapi huruf G-nya hilang. Ik woon in Voorburg, Holland. Saya tinggal di Voorburg, nama kotanya Belanda. Oke. Dan yang abu-abunya itu adalah kata tanya. Wie ben jij? Hoe oud ben jij? Waar woon jij? What is your hobby? Heb jij broers en zuster? Saya bacakan, wie ben jij? Nanyakan orang, yang wie itu bukan wie. Siapa Anda? Berapa umur Anda? Tinggal di mana Anda? Kalau di sini bahasa waar woon jij, di mana tinggal Anda ya gitu. Tapi di Indonesiakannya di mana tinggal Anda? Apa hobi Anda? Apakah Anda mempunyai saudara perempuan atau laki-laki? Oke. Itu sekedar perkenalan dulu. Nanti di slide yang kedua saya tidak bisa memutarkan musik, itu sebetulnya musik. Tapi karena kita ada gangguan dengan Zoom, tidak bisa membuat host, jadi kita tidak bisa putarkan. Sekarang silahkan dibuka mic-nya bagi yang sudah bisa mencontohkan. Saya sudah kirimkan sebelumnya di grup ya, bahwa cara menulis memperkenalkan diri. Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah mau mencoba? Ya, boleh. Silakan. Saya Ibu coba. di mana? Melita Saya tinggalnya di mana? tinggalnya di Cibubur, deket sama Vini. Vini. Oh, dekat Vivi. Oke. Vini, Silakan, oh Vivi panggilannya ya, Vini ya. Vivi ya. Iya. Iya. Oke. Halo, ik ben Melita. My name is Melita Orlita. Oke. Ik ben in Padang geboren en in juli word ik 65 jaar. 65. Oke, bagus. Oke. Ya. Mijn hobby zijn travelen. Reizen. Oh, reizen. Ja, my hobby is reizen en koken. Koken. Masak. Masak di dapur. Ik woon in Cibubur, Depok. In Cibubur, Depok. Okay. That's all. That's all again. Is that penuh? Is that genoeg? Is that genoeg? Is that genoeg? Voorlopig is het genoeg. Genoeg, ya. Oke. Oke. Siapa lagi yang mau? Saya. Ada berapa? Oke, silahkan. Saya. Siap, ya, silahkan Uni. Halo. Ya, silakan Nirita lanjut. Salah ya?
Goedenacht salah tadi ya. Enggak, goedendag nggak bisa. Kalau untuk tidur itu goedenavond. Oh, Goedenavond. oke. Halo, ik ben Rita. Oke. Mijn meisje name is Ambiar. Ya. Ik ben getrouwd. Ik heb en jongens. Een jongen. Jongen. Oke. Jongens. Ik kom Bukan. with Tidak boleh jongens. Kalau jongens itu lebih dari satu. Lebih dari satu Kalau ya. ada S, jadi ik heb een jongen. Nah, ik heb Een en zoon. jongen. Salah S. Of een zoon. Kemudian, ik kom uit Kotogadang. Uit. Susah ini ya. Ik kom uit. Ini Ik kom kata yang uit. uit. Ik kom uit Kotogadang. Ya. Woon in Tangerang. Oke. Mijn hobby is lezen en traveling. Reizen. Ya. Traveling itu reizen. Bahasa Indonesia. Yang lainnya ditutup dulu ya. Yang lainnya ditutup dulu ya. Sabar ya. Oke. Mijn hobby is lezen en reizen. My favorite food is nasi goreng. Nasi goreng. Oke. To change. Mooi. Oké, dat is goed, dat is mooi. Wie wil verder iets zeggen? Wie wil? Siapa yang ingin selanjutnya ingin memperkenalkan diri? Wie wil? Dari Jakarta. Dari Halo, Jakarta. ik ben Widya. Ja. Mijn naam is Widya. Ik Ja. ben in Pekanbaru geboren. In Januari word ik 73 jaar oud. 73? 73? Ja. Masya Allah. Masih cantik. Masih segar. Oke. En mijn hobby is reizen en lezen en koken enzovoort. En ik woon in Jakarta, Indonesia. Oke. That's ya. Sebetulnya kalau lebih dari satu bukan main hobby Zain. Jadi kalau satu itu satu, tapi Zain itu jamaknya ya. Oke. Kelihatannya ibu-ibu yang barusan mengucapkan itu udah mulai atau sudah mengenal sedikit bahasa Belanda. Saya dengar dari percakapannya. Apakah benar? Saya pernah waktu kecil belajar bahasa Belanda, Bu. Oke. Saya belum pernah. Saya belum pernah. Cuman dengar orang tua aja. Dengar orang tua ngomong. Oke, tapi ini ya udah sedikit ada bentuk kegemulaian dalam menggunakan lidahnya, karena bahasa Belanda ini termasuk bahasa yang sulit diucapkan. Saya sudah kirim beberapa contoh ucapan ataupun alfabet di sana untuk latihan ya. Ini bukan belajar, ini hanya perkenalan. Silakan selanjutnya, dan yang lainnya mohon ditutup mic-nya. Ada berapa orang yang ikuti hari ini? Oke, 16. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Itu ada yang hand, oh enggak, oke. Silakan berikutnya kalau ada yang mau mencoba. Vivi Uni. Oke, halo Vivi. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Halo, ik ben Vini Nandi Pinto. Mijn meisnaam is Tembok. Mijn meisjes. Mijn meisjes is Tembok. Ja. Ik ben getrouwd. Ik heb. Tunggu. Ik ben getrouwd. Ik ben getrouwd. Ik ben getrouwd. G itu dibaca Oké. Getrouwd, ya. Oké. Ik ben getrouwd. Ik heb 2 dochters. Twee, dibuka. 2. Ik heb 2 dochters. Ja. Ze waren 20 en 16 jaar oud. Stop. Tidak boleh bilang waren. Waren itu adalah past tense-nya.
Kalau makanan waren berarti dia sudah tidak ada lagi. Jadi itu Oh, verboden. Kalau waren itu dia pernah hidup. Jadi sekarang dicoret oh, bersama. Jadi kalau bahasa Inggrisnya apa namanya? She past were. Dia tense. berarti past tense. Jadi kita Past nggak boleh tense. karena Ya, dia ya, masih hidup. ya. Jadi Ya, sesain. masih. Sesain. The sign. Oh, Tunggu, Vivi twintig dapat dari and mana itu kata waren? coba cari tahu, Cari cari tahu. belajar. Cari tahu. Ternyata salah karena itu waren itu dikatakan kalau dia sudah tidak ada lagi. Oh, dia itu Oke. punya past tense-nya. Jadi sesain. Iya. Ya, Sign. nanti kita bahas ya. Oke, nggak apa Ya. kita belajar. Oke, ya. The sign twintig and 16 year Oke. old. Oke, goed zo. Ya. Ik Cukup ben segitu? in Palu ya, geboren. Geboren. Sorry. Ik ben in Palu geboren. Mijn hobby zijn lezen. Lezen. Oke. Lezen. Ik woon in Cibubur. Kalau misalnya hanya satu hobinya bukan zijn, mijn hobby is. Mijn hobby is lezen. Hanya membaca aja, oke. Goed. Dat is ook goede hobby. Traveling. Oke, selanjutnya. Ya. Ada yang mungkin Bapak yang mau mencoba? Saya belum mendengarkan Bapak yang mau mencoba. Silahkan, ada Bapak. Bapak Erianto. Siapa? Ya, Bundo, dicoba silakan. nyabui. Oke. Nah, tapi kayaknya dari start awal ya Bundo ya nggak tahu mana. Dulu pernah Nggak ikut, apa-apa. cuma nggak takana. Oke. Nah, hello, ik Halo. ben. Halo. Oh, halo. Bukan halo. Halo, Ya. ik ben Eri. Mijn naam Mijn naam is Erianto. Oke. Ik ben in Bukit Tinggi, geboren. Geboren. Ik ben in Bukit Tinggi geboren. Oke. In Februari. Oke. What? Ik 45? Berapa? 45 apa bahasanya? 45. Ik word 5 and 40 jaar. Oke. Oke. Mijn hobby is reading and playing. Lezen. Oh. Ya. Mijn hobby is lezen and playing gaple. Oke. Kalau lebih dari satu, mijn hobby zijn. Oh, mijn hobby zijn lezen and play gaple. Mijn koa. Gaple spelen. Spelen. Bermain itu spelen. Waar woon jij? Saya tahu, tapi saya tanya, waar woon jij? Waar woon je? Ya. Waar woon jij? Iya. Saya bertanya. Apa jawabannya, Bundo? Nggak tahu. Saya tinggal, ik woon in. Oh, waar woon in Riyadh, Saudi Arabia. Saya yang bertanya, Eri saya panggil nama aja ya, karena lebih mudah ya. Ya Bunda. Waar woon jij? Itu pertanyaan saya. Jawabnya, ik woon in Riyadh. Oh, gitu. Saya ulang Waar ya. woon? Oke. Saya ulang. Saya yang bertanya, Eri yang menjawab. Waar woon jij? Ik woon in Riyadh. Goed zo. Bagus. Oke. Tempo hari ada istrinya yang ikutan. Sekarang nggak lagi ya? Udah saya ini tadi sudah ajak. Oke, dengar-dengaran juga nggak apa-apa ya. Oke, bagus. Ya, udah mulai. Ini mohon izin yang ada beberapa saya share aja di grup. Kebetulan saya backgroundnya jaksa. Saya masukkan ke grup teman-teman jaksa Minang. Kalau ada yang masuk nanti walaupun nggak ada di grup WA, mohon berkenan ya Bundo. Oh, nggak apa-apa. Ini kan apa namanya bisa
Zoom ini bisa sampai 100 orang, jadi masih ada bisa ini ya. Cuman hari ini ada kendala, Mandeben itu Ketua Maneh Midang Mancanegara berhubung dengan kondisi listriknya, jadi tidak bisa membuatkan kita jadi bagi sebagai host. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa melihat slide yang lainnya, atau ada yang ingin memperkenalkan dirinya, silahkan. Ini kesempatan baik loh, mencoba. Saya Halo, mau ada yang tanya. ingin? Saya mau Oke, tanya. silahkan. Kalau hobi itu satu, is ya. Ya, is, Kalau ya. lebih dari satu, Zain. Zain. Ya. Oke. Ya. Makasih. Oke. Sama dengan bahasa Inggris, kalau misalnya satu is, Is. tapi kalau lebih dari satu are. Iya. Oke. Ya? Ya, Oke, terima kasih. Selanjutnya, silakan. Yay. Oke. Ya, Ben. Oke. Boleh ya, ini adalah murid lama saya, silakan. Menjus ya. Oke. Mi, ik, Ya. Efro, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ik ben Hajah Jus. Mijn volledige naam. Main apa? Mijn volledige naam. Nama lengkap saya, volledige naam. Sorry, main nama aja. Jadi nggak pernah jadi lebih sulit. Jadi kita jangan terlalu sulit ya. Jadi main nama aja cukup. Ya. Oke. Mijn naam Hajah Jusmiati Isa Mariza. Isa is the name van mijn vader. Itu namanya mijn meisjesnaam. Nama meisjesnaam itu sebelum dipakai nama orang tua. Mijn meisjesnaam. Oke. Ya. Ik ben geboren in Zuid, Sumatera. Stop. Stop. Ik ben geboren in Sumatera. Disebutnya dulu. Ik ben in West Sumatera geboren. Kata kerjanya selalu di belakang. Ya, kalau ada kata kerja bantu ya. Ik heb 3 kinderen. Ik heb ya. 3 kinderen. 3, oke. En ik woon in Jogja en Jakarta. Oke, mooi. My hobby is traveling. Nggak pakai n. My hobby is traveling. My hobby is traveling. Traveling itu reizen. Bahasa Belandanya reizen. Oke. Enough? Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya. Dan well. Kerakedan. Ada yang mau mencoba? Saya lihat ada Bu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ik ben Efrianto. Ik ben Anto. My name is Efrianto. Ya. Ik ben is Payakumbuh geboren. My hobby is... Tunggu. Pelan-pelan bacanya. Ik ben in Payakumbuh geboren. Oke. Bagus. My hobby is tennis. Ya. Ik woon in Langsa, Aceh. Aceh. Oke. Terima kasih. Cukup segitu dulu, Pak? Siap. Oke, silakan. Yang lainnya terima kasih, Pak. Saya sudah banyak berkomunikasi ngobrol dengan Pak Erianto di WhatsApp ya kalau nggak salah ya. Oke. Bapak punya latar belakang hukum ya, Pak ya? Iya, Bu. Hukum, Bu. Oke. Jaksa di Langsa, Bu. Oke. Ya. Oke. Sama dengan Pak Arianto tadi yang di Riyadh, Bu. Oke. Jadi Bapak punya latar belakang hukum dan sudah banyak mengenal istilah-istilah dalam bahasa Belanda ya, peraturan-peraturan atau
apa tuh namanya? Saya belum pernah lihat buku undang-undang Indonesia apa. Tapi ada banyak dengan istilah Belanda kan? Iya, Bu. Oke. Kalau bahasa KUHP-nya di bahasa Belanda itu Wetboek van Strafrecht. Strafrecht. Strafrecht, ya. Strafrecht. Strafrecht. Iya. Straf itu hukuman, recht itu hukum. Jadi undang-undang perhukuman apa istilahnya? Undang-undang hukum pidananya, Bu. Iya. Ya itu di Indonesia ya. Iya. Straf itu dari kata strafen menghukum. Iya. Jadi recht itu sebetulnya lurus. Tapi Ya. jadi Strafrecht. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, Selanjutnya Bu. ada lagi? Ada lagi? Ada lagi nggak? Atau masih malu-malu? Ada atau saya tunjuk saja atau mau Ya, panggil aja namanya Tunjuk Bu aja, Tati. Bu. Panggil Iya, aja Bu benar. Tati namanya. Iya. Ini ada ada nama yang cukup mengundang mata saya. Bapak atau Ibu Gempa Awalyon. Namanya sedikit unik jadi saya panggil. Iya. Baru Silakan. join, Bu. Baru Belum join. nyimak, belum. iya. Oke, Baru nggak join. apa-apa, nggak apa-apa ya, bisa menyimak aja dulu. Oke, terima kasih. Saya panggil lagi namanya yang mungkin oke. Gusti Murdani Chan. Baik, Bu. Baru join nih, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nabila. Ibu Nabila. Nabila. Oh, tapi sekarang pada lari tuh. Oke, kalau masih belum ada yang siap nggak apa-apa, saya nggak memaksakan dan saya akan berangkat ke slide yang nomor 2 itu sudah kita bahas, hanya saya yang tidak bisa dibunyikan. Oke, kita pergi ke slide yang nomor 3 ya. Ini adalah kata kerja bantu sein, bentuk dan fungsinya. Sekedar untuk keterangan, sein ini bisa disamakan dengan bahasa Inggrisnya to be. Ya. Jadi, fungsinya sebagai kata keterangan. Misalnya, ik ben Tati, menerangkan. Atau sebagai kata sebutan. Misalnya, zij is mooi, dia cantik. Sebutan keadaan, apa gimana, sifat, ya. Atau menyatakan profesi. Ik ben een arts. Een arts itu dokter di sini. Ik ben een dokter, ik ben een rechter, ik ben een advocaat, ik ben ingenieur, ya, mengatakan profesi. Jadi untuk sementara kita kenal 3 fungsinya aja dulu. 1 sebagai kata keterangan, ya, menerangkan ik ben Tati, menerangkan siapa. Sebagai sebutan dalam kalimatan, zij is mooi, dia cantik. Zij is atau kata sifat itu ya, bahasa Indonesianya ya, cantik atau dia marah. Dan nomor 3 menyatakan profesi. Segitu aja dulu yang harus diketahui karena nanti ada sedikit susah. Tadi sudah kita lihat pemakaiannya dengan kombinasi kata kerja lain. Ik ben geboren. Saya dilahirkan di. Itu sudah agak sulit, tetapi karena ada tadi bersinggungan, saya sebutkan itu dalam bentuk bahasa dalam kalimat pasif. Ik ben in Bandung geboren. Itu kita tidak bahas dulu, hanya untuk sekedar diketahui saja ya, karena itu kata kerja bantu, yang dibantu harus dibantu oleh kata kerja bentuk lain. Tapi itu kita abaikan dulu, tidak akan bahas sekarang ini. Di bawahnya, kenapa? Ik ben getrouwd. Ik ben getrouwd, ya. Saya menikah. Trouwen itu menikah. Ya. Oke, jadi bentuknya yang ketiga, jadi ada bentuk kata kerja simple present, simple past, dan past perfect. Itu bentuknya yang ketiga. Tapi karena ini sudah agak sedikit sulit nanti, tidak dibahas sekarang ya. Nanti tiba saatnya suatu saat. Nah, di bawahnya ini ada tabel
Yang pertama adalah untuk yang tunggal. Misalnya ik ben. Oh sorry. Nomor duanya jij bent, yang benar yang pakai T. Itu belum dihapus. Jij bent. Yang nomor 2 pakai T. Hij, dia laki-laki. Is, zij, dia perempuan. Is. Het, itu is. Itu teorinya. Itu jangan kita bahas sekarang ya. Hanya sekedar pengetahuan. Tadi kita sudah pakai dalam kalimat. Jullie zijn. Zij en ze zijn. Itu kita tidak pelajari malam ini karena itu adalah teknik. Karena hanya ini adalah perkenalan. Selain itu, saya sudah membagikan beberapa slide atau beberapa gambar di grup. Apakah ada yang ditanyakan dari situ? Misalnya bacaannya silakan. Ada yang mau membaca? Misalnya gambar ya kita baca aja dulu ya untuk bacaan yang mana ya materi. Berupen. Oke, silakan. Yang itu aja, yang eaten segala macam itu. Oh, kata kerja. Oke, itu kata Itu kerja belum pernah ya. dibacain. Belum pernah itu? Belum pernah dibaca. Oh, yang pernah lama ya. hanya apel, brood. Oke, tunggu saya lihat dulu yang mana itu. Saya kirim banyak, jadi saya kadang-kadang lupa. Yang pertama itu, pertama sekali. Yang mana yang misalnya apa? Nyerita? Katanya apa misalnya? Ya. Kalau yang itu udah pernah dibacain. Open kalau yang apel, brood Nah. udah pernah. Tapi yang eaten segala macam itu belum. Open dan gesloten itu. Open dan gesloten. Yang bawahnya. Oh ya, itu ya kita bahas ya. Itu bagus untuk dibahas ya. Oke. Tapi nggak ketemu ini mana dia nih? Oh, kirim lagi. Saya kirim lagi aja ya. Kirim lagi aja, Bu. 9 Januari dikirimnya. Oke, saya kirim aja ini ya. Materi. Ada yang bertanya di grup, mungkin udah Asbi bisa menjawab karena saya lagi sedang sibuk. Ada yang menanyakan saya tidak bisa begitu. Kalau ada yang bisa menjawab di grup, silahkan tolong dibantu ya. Oke. Ini open, gesloten. Maksudnya apa? Open itu terbuka, apa membuka. Gesloten ya, itu tertutup. Tertutup. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita bertemu dengan suku kata yang terbuka, seperti misalnya di sebelahnya atas maken, ada tulisan MAAK, mak, dan di bawah sebelahnya ada straight ken. Cara membacanya, kalau yang pertama itu, baris pertama itu 2 bacaannya, walaupun dia yang terakhir MA strip ken itu bacanya A-nya harus 2 harokat. Kenapa? Kenapa? Teorinya adalah apabila kita tahu kan kata dalam bahasa Indonesia, kata itu terdiri dari beberapa suku kata. Iya. Kalau dipenggal, dia akan seperti maken, dia punya 2 suku kata. Kalau kita penggal, yang pertama suku katanya ma, dan yang kedua ken. Kita lihat bahwa yang pertama, dia tidak ditutup oleh huruf mati, maka dia bunyinya 2. Ma. Suku kata kedua terdiri dari 3 huruf, dan dia ditutup oleh huruf mati. Huruf hidupnya diapit 1, maka bunyinya 1. Jadi dibacanya maken. Paham nggak itu? Ya. Ya. Kita lanjut dengan eten. Eten. Yang kedua, yang terakhir adalah straighten.
Karena eaten itu apanya? Eight itu terdiri satu kata, tapi eaten terdiri dari dua suku kata. Makanya E-nya bunyinya dua E. Belakangnya ten. Jadi eaten. Itu perlu Eaten. nanti untuk memakaikan kalimat dia sebagai kata kerja dalam kalimat perlu penulisan yang benar. Nanti saya ke sana ya. Kalau yang di bawah yang nomor 3-nya itu bunyinya panjang karena dia huruf I di dalam bahasa Belanda itu I tulisannya IE, pir, I. Tapi kalau satu I bunyinya I. Kalau panjang pi, pirat. Makanya yang keduanya PI ditutup dipenggal dengan rat, pirat. Ya. Oke, pirat itu apa ya? Kalau Bajak bahasa laut. Indonesia. Bajak Ya, laut. betul, bajak laut. Udah dicari Ibu. Tahu, bagus, rajin. Enggak, ingat, masih ingat. Masih ingat, oke. Yang nomor 2, ya, dia kata kerjanya, itu bukan kata kerja, itu kata sifat. Ho, tinggi. Ya. Ho. Tapi kalau kita mengatakan adjektif, mengatakan tentang sesuatu yang tinggi, hoge bergen, gunung yang tinggi. Jadi ditulisnya kalau dalam kalimat O-nya 1. Hoge bergen. Hoog adalah kata sifat. Ya. Kalau kita ingin mengatakan sesuatu tentang itu, misalnya hoge flat yang tinggi. Ya, jadi itu kita belum sampai ke. Ini juga susah ya pengucapannya. Coba ditutup mic-nya tapi baca dulu. Kita sebutkan semuanya ditutup ya mic-nya ya, biar tidak mengganggu. Ditutup ya. Misalnya bisa ditutup dulu mic-nya. Di-unmute dulu mic-nya. Biar nggak ngeganggu yang lain. Nah, oke. Uren. Kalau misalnya menyewa, huren. Mulutnya agak sedikit macam huren. Kalau misalnya tetangga, apa namanya, buren. Itu agak sulit juga, huruf U dengan I agak sulit. Gur. Ya, oke. Kita lihat lagi yang lainnya. Yang bawahnya, ya, gesloten berarti tertutup. Kita lihat huruf hidupnya diapit oleh huruf mati. Jadi bunyinya 1. Hebben. Takken. Mannen. Stoppen. Besen. Itu karena apa namanya? Dia diapit oleh huruf mati. Jadi bunyinya 1. Itu bisa dipahami sejauh itu tentang membaca pembacaan huruf-huruf, ya? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah kita langsung mau yang ke belajar yang berikutnya? Misalnya tentang membaca mana ya, saya lihat tadi. Mari kita baca aja itu yang ada di situ ya. Kalau tidak ada lagi yang mau memperkenalkan dirinya, mungkin ada baiknya kita pakai untuk membaca ya. Bu Tati boleh tanya? Silakan. Di slide sesudah nama-nama itu tadi cat, cas, auto itu ada veilig and vlot kernri 3. Krendri, dre ya. Yang mana itu yang Slide berikutnya. Veilig and vlot. Di slide saya. Di saya yang saya bikin. Dikirim di materi ya. Ada boat, ada oak, ada
pit, ada om, ada pin. Oke. Mana? Saya nggak Nggak ada. ngerti. Oh, Saya baca iya, iya. ini nggak ngerti saya. Saya baca, saya tahu sekarang maksudnya. Oke. Dikirim Failure lagi aja, and Bu. float Karen 3. Failure itu safe and float itu apa ya? Gercep gitu loh. Bacanya harus apa? Hah? Plot itu Failure, lancar. lancar ya, float lancar ya, gercep lancar. Oke. Kita tutup aja mic-nya semua ya biar nggak terganggu ya. Sementara saya mau minum. Ini adalah logo kami Mandeh Minang Mancanegara. Dan saya juga memakai, kalau bisa dilihat, ini baju Mandeh Minang Mancanegara. Jadi hari ini saya perkenalkan bahwa anggota organisasi kami adalah Mandeh Minang Mancanegara yang memfasilitasi kursus ini. Karena saya adalah satu anggota, jadi saya bersama sponsor kami yaitu Radio Gebu Minang menyediakan kesempatan ini untuk belajar bahasa Belanda online secara gratis. Terus perkenalan dari organisasi kami dan sponsor setia kami Radio Gebu Minang. Oke, saya minum dulu seteguk boleh ya? Bismillah. Oke, silakan ditutup semua mic-nya. Kita baca bareng-bareng tapi ditutup ya. Ini kita bacanya ke kolomnya ke bawah. Ya? Oke. Boat. Silakan dibaca tapi ditutup mic-nya ya. Oke. Boat. Bone. Yang mana ya? Bone. Bone. Om. Rome. Jadi ini jelas dua ya. Karena kenapa? Di dalam bahasa Belanda, kalau salah pengucapan, itu juga nanti salah artinya. Karena setiap kata itu ada maknanya. Setiap huruf itu ada maknanya. Ada fungsinya. Kolom kedua. Oak. Bu, maaf, Oak. yang mana ya? Yang mana? Mana ya? Yang mana maksudnya apa? Saya nggak Yang lihat ini. tuh. Felix and saya kirim float. Felix and float tadi. Saya kirim lagi aja. Kirim lagi aja, Bu. Nggak nyampe di sini kali. Oke. Sudah nyampe sekarang? Udah. Udah, oke. Kolom yang kedua, oak. Coke. Coke. Coast. And cast. Ada yang sudah tahu dari kata-kata itu artinya? Kas, cuma kas aja. Gas. 7. Lagi, misalnya yang lain lagi, ada yang mengerti? Nah, ini di Indonesia sering ditulis dengan satu O, itu om. Tapi di bahasa Belanda om, paman. Kalau paman. Indonesia bilangnya om. Tapi itu kata Belanda yang sudah di-Indonesiakan. Ucapannya hampir sama, tapi tulisannya tidak. Di bahasa Belanda sebenarnya om, tulisnya 2 O. Di bahasa Indonesia 1 om. Ya? Coast. Coast apa itu Bu Tati? Coast. Coast. Coast itu bisa juga nama coast, case, bisa juga memilih. Jadi itu dia bisa nama atau memilih. Dan sebagian nanti saya terangkan kenapa di coast. Jadi kisen itu bentuk lampaunya. Biarkan dulu. Kas ya, kas itu produk yang terkenal ya di Belanda ya, keju. Kas, keju ya. Keju ya. Tapi kalau misalnya kita pakai T, kolom pertama Rome. Rome itu apa? Rome itu kalau kita pakai kue yang ada di atasnya apa tuh namanya yang putih-putih itu? What is that ya? Slagroom apa ya di bahasa Slagroom Indonesia? ya. Itu. Apa kayak topping gitu. Whipped cream ya, whipped cream. Whipped cream, ya whipped cream. Ya, Rome. Oke. Sekarang kolom yang ketiga. Ini ada yang satu dibacanya satu huruf pendek. Pit. Itu artinya biji. Biji itu artinya. Boat itu adalah kaki
binatang atau kaki kursi, kaki meja disebut juga boat. Kita nggak boleh ke orang sebutnya ya boat, nggak boleh. Itu karena sebutan untuk benda atau binatang ya, yang artinya kaki. Note, itu tulisannya 2 O. Note bisa berarti note nada kalau kita menyanyi itu nada, atau juga kacang-kacangan note ya. Jadi ada kadang-kadang satu kata yang berarti lain ya. Tain itu 2 E-nya dibaca tain, adalah anak kaki, jari kaki. Tain. Oke. Saya beri kesempatan kepada yang mau atau yang belum tadi untuk membaca kolom nomor 1. Siapa yang mau? Ibu Widya mungkin? Mau membaca kolom 1? Tidak terdengar suaranya? Oh ya. Dibuka dulu mic-nya Ibu siapa tadi? Widya? Mana dia? Ya. 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 Silakan. Kolom nomor 1 ya. Boat, Ya. boom, boom, om, room. Oke. Nomor 2, kolom nomor 2-nya ada yang mau? Oh, tidak ada yang mau, saya lanjutkan dengan kolom yang lain. Boleh? Siapa yang mau? Boleh, Ibu. Silakan. Ya. Kameranya dibuka. Oh, kameranya saya buka nggak? Saya nggak boleh lihat. Maaf. Ya. Ya. Ya, silakan. O, ko, kop, kos, ras, kop, ya. Kop, kos, ras. Oke. Bapak dari mana, Pak? Dari Koto Gadang, Bu. Oh, Koto Gadang. Oke. Silahkan. Bisa yang satu lagi dibaca, tadi belum muncul, jadi sekarang boleh dua. Ya. Boleh. Yang baris kedua, Bu. Ya, silahkan. Ya. O, kop, kop, kos, kas. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Silahkan, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain yang ingin membaca? Coba Bu. Silakan. Silakan Pak R. Nanti Ibu Jus ya, setelah ini Bapak dulu ya. Oke. Read, put, note, tune, tin. Bukan note. Note, tune, tin. Bukan tune. Jadi O-nya 2 panjang. Lihat saya Pak. Tone. Ya. Jadi O-nya jelas. Tone. 2-nya O-nya 2. Tone. Ya, masih ada suara U-nya. Tone. Jadi jelas, tapi nggak apa. Tone. Nah, tone. Beda, nggak boleh mulutnya, bibirnya nggak boleh kebawain lagi, nanti bunyinya berbeda. Kalau Bapak tone, tone. Jadi O-nya dibulatkan, tutup. Tone. Nah, beda kan? Ya, Dengan beda tadi Bu. daun. Jadi tone. Jadi kalau membaca di dalam Arab juga disempurnakan dulu hurufnya, yang dia hak dia baru ditutup. Tone. Jadi sempurnakan hak dia, ditutup baru dengan rapat. Jadi nggak usah di bawah tone. Jadi bunyinya berbeda kalau mulut. Jadi tone. Oke. Lagi Pak, yang terakhir tain. Oke. Tain. Saya kalau ngajar agak sedikit, ini ya kata orang Belanda vervelend. Saya agak sedikit streng ya, apa namanya? Vervelend, ngerti kita tuh vervelend, Ibu. Ya. Maksudnya apa ya? Sering didengar. Karena kalau belajar dari awal itu harus betul. Kalau kita belajarnya salah, sulit membetulkan. Contohnya gini,
kalau kita belajar ngaji, tapi salah apa namanya itu makhrajnya nggak betul, berarti juga nanti artinya salah, tetapi juga nggak betul. Untuk membetulkan itu butuh waktu. Makanya kalau kita belajar, mendingan dari sekarang bersusah-susah dulu, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya, begitu ya Pak ya. Oke, yang lainnya saya bacakan dulu ya. Om, boom, bow. Nah ini sebetulnya apa namanya ulangan, nggak usah saya ulang karena itu teorinya udah kita dapat. Di bagian yang keduanya saya baca ya. Ikfar in en doos. Ikfar en poos. Maar roos is boos. En ik ook. Nee Roos, ik vaar. Ben ik naar Roos vaar maar. Oke. Ada yang mengerti kalimat pertama? Saya saya berlayar dengan dalam kotak. Ibu ini udah pinter deh. Ibu ini udah pinter deh. Karena mungkin kita pernah belajar dulu ya. Saya di SD di Brussel, Ibu. Oh, Bahasa pantes. Belanda. Iya, Oh, tapi udah banyak lupa. Oh, 4 tahun dulu di Brussel. Ikfar in en doos, itu betul. Ya. Tapi kalau sekarangnya wij, bagaimana kata kerjanya? Varen in a doos. Nah, itu Ibu udah apa namanya udah masih ingat itu, bagus Ibu. Jadi saya akan sekarang sedikit ulas di dalam bahasa Belanda pemakaian kata kerja itu apa namanya punya hak masing-masing. Saya, kamu, dia perempuan, dia laki-laki, kami, mereka itu punya hak tersendiri. Kita belum bahas sejauh itu karena perkenalannya. Tapi saya lihat Ibu sudah bisa. Ada masih sisa ilmu yang pernah dipelajari. Memori lama. Jadi betul. Ikfar, wij varen. Tadi saya bagaimana dengan hij? Masih ingat hij? Hij vaart. Gimana? Bagus. Itu Ibu. Bagus. Ibu udah bagus. Oke. Jadi Ibu baca deh. Boleh semuanya Ibu baca dulu biar yang lainnya nanti meniru. Oke. Ik vaar in een doos. Ik vaar een poos. Maar Roos is boos. Stop. Poos itu apa artinya di sini? Lupa. Nggak ingat. Ik vaar een poos. Saya berlayar sebentar. Een poos itu sebentar. Oh ya. Poos ya. Maar Roos is boos. Artinya? Roos ini maksudnya bunga, bukan? Bunga ros ya? Bukan ya? Orang. Oh, Roos ini nama. Nama perempuan Roos. Oh. Is boos itu bos katanya. Is boos itu jadi bos. Bos marah. Bos. Oh, bos itu marah. Kalau misalnya bos itu bos. Tapi di bos itu marah. Bos marah. Ya. En ik ook, dan saya juga. En ik ook. Nee, Roos, bukan Roos, ik vaar, saya pergi. No. Dan ik nee, tidak. Nee, maar naar tuh pergi, naar ikut. Nee, ik vaar, bukan naar. Saya berlayar. Oh, ik vaar berlayar. Ben ik naar, apa saya ikut katanya, gitu ya? Nee. Betul, ya tuh. Nar itu memang ada menunjukkan ke tempat, tetapi nar di sini artinya lain. Apakah saya apakah saya nyebelin apa gimana gitu? Itu artinya kayak gitu, Bro. Ya, ini hanya latihan aja punya. Jadi memang ibu betul ada yang nar ikanar, saya pergi ke, tapi ada kata-kata yang sama artinya berbeda. Di sini nar artinya nyebelin. Gitu. Oh, nyebelin. Roos, farmar. Ya. Si Ros farmar pergi. Makanya farmar itu berlayarlah itu. Berlayarlah. Oh, mar ya, farmar ya. Oke. Berlayar. Oke ya. Jadi itu ulangan sedikit. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang lagi yang mau dibahas? Yang belum kita pelajari, yang belum kita Bu Tati, kita beli buku kamus Belanda di mana? Kita pakai beli baiknya.
Bahasa Indonesia. Boleh, tapi saya nggak usah lah. Pokoknya Nggak gini, usah. zaman sekarang mah bisa cari di mana tuh di Google. online ini Google. aja unduh aja di unduh ke Google boleh cari juga. Jadi kalau pakai kamus itu boleh-boleh aja, tapi juga kadang-kadang ribet nyarinya. Zaman sekarang sih udah zaman modern, cari aja di Ya, ya. di App Store, Ya. unduh bisa gampang, nggak usah. Oke, oke. Kenapa gitu? Kalau nyari kamus itu lembar-lembarnya susah, tapi kalau kita itu tinggal gitu aja. Kalau saya ya, Ya. tapi Ya, saya ya. nggak lama. Oke, Kebiasaan oke. baca buku, Bu. Kenapa? Kebiasaan pegang buku. Kebiasaan Iya, pegang nggak buku. apa-apa. Silakan aja kalau memang mau. Ya, enak di Play Store aja ya. Ada di Play Store ya. Saya nggak tahu Di ada di Play Play Store. Store. Ada di Play Store, apa yang nggak ada di situ? Apa Oke. yang nggak ada di situ? Iya, betul. Ya, ya. Kita baca Makasih. aja ya. Saya lihat dulu apa yang saya kirim tadi, yang saya buat, apa ya? Mana tadi itu? Yang saya kirim. Oke. Halamannya, oke. Di bagian yang saya bikin tadi ada beberapa yang belum kita bahas. Kecuali ada yang mau bertanya. Nggak ada yang mau Bu, bertanya? Ya? Bu, ini mau bertanya, Bu. Ya, Kalau silakan. terkait dengan pelajaran awal nanti, itu Ya. dari pertama ya nanti ya Bu ya, dari Ya, betul. dasar-dasarnya. Ya, dari Ya kami pertama, mau Pak. karena kan banyak yang baru nih. Ya, Kalau betul. mohon maaf kalau Ibu Melita mungkin sudah kuat dasarnya, Ya. udah di Belgia ya. Nah, Ya. jadi biar kami juga dari awal bisa Iya, paham. karena ini hanya perkenaan ya. Ah, Saya memang ya, siap. punya gelombang kedua, makanya itu betul-betul dari awal kembali, Pak. Jadi saya berikan Siap. kesempatan kepada yang baru. Jadi jangan khawatir. Oke. Oh ya, siap Bu. Ini Makasih banyak kita Bu. lihat sama-sama. Ini tadi kita lihat slide yang nomor 4 kalau nggak salah ya. Bisa dibuka? Saya membuat kalimat sebetulnya sama dengan yang tadi, ya. Saya bacakan. Sudah dapat semuanya? Yang mana ya? Yang numak itu ya Bu? PDF, yang bentuk PDF. Yang PDF, Bentuk, yang nomor 4. bentuk PP, Kok aku PowerPoint. nggak dapat ya? Ada, udah dikirim tadi, PowerPoint. Bentuk PowerPoint. Oh ya? Udah Yang ada tadi, yang kirim. iya. Kirim lagi, Bu. Kirim Ini lagi. nggak ada. Full. Ada. Ada. Silakan yang lain kirim dulu. Saya mau kadang-kadang Ada, saya Teh. kalau keluar. Ada. Kirim, Vi. Yang lain kalau boleh ibu kirim lagi, Bu. Vivi, Biar kita Vivi enak. kirim, Vivi kirim. Vi, kirim, Oke. Vi. Iya, iya. Iya. Ya. Kita tadi saya akan melihat bahwa pokok kalimat, kata kerja, ya, tentang tadi yang sudah kita bahas. Kita di dalam semua bahasa kita kenal pelaku. Ya. Pelaku itu ada yang tunggal, ada yang jamak. Sama. Di dalam bahasa Indonesia juga Belanda juga gitu. Misalnya siapa saja yang tunggal, saya bicara dulu dalam bahasa Indonesia. Saya adalah orang pertama tunggal. Kamu adalah orang kedua tunggal. Jadi 3-3 nih. Dia laki-laki juga orang pertama tunggal. Dia perempuan juga orang tunggal. Itu ya, itu adalah non gender ya, atau juga untuk anak kecil. Jadi itu sama dengan it bahasa Inggris, itu juga tunggal. Kita lihat ya. Kita membahas tadi sedikit tentang kata kerja zijn atau to be-nya bahasa Belanda. Seperti tadi ik ben. Ya, ik ben tati. Kalau kita lihat di baris kolom pertama itu ada pokok kalimatnya ya. Yang saya di atas tuh tunggalnya dulu. Ik, jij, hij, dia laki-laki, zij atau ze dia perempuan, tunggal. Ya. Kata kerjanya berubah. Di dalam bahasa Belanda ketentuannya seperti itu. Kata kerja berubah jika orangnya pun berubah. Ik ben. Jij bent. Hij
is, zij is. Tadi sudah saya katakan bahwa kata kerja zijn, ini uraiannya untuk yang tunggal, sama dengan zijn itu to be-nya dalam bahasa Inggris. Ik ben, kita lihat di sampingnya kolom ketiga adalah ekstra, maksudnya ekstra keterangan. Keterangan ini kapan aja bisa ditulis, bisa ditulis panjang atau pendek ya. Misalnya, ik ben Tati, je docent. Saya adalah Tati, dosen kamu. Sepanjang itu tidak ada kata kerja, aman-aman aja ditambahkan apanya. Misalnya, ik ben Tati, je dosen, dosen kamu. Bisa aja misalnya dosen, je dosen, je Nederlandse dosen, ditambah gitu ya. Jadi itu keterangan. Jadi tidak ada kata kerja di belakangnya tidak ada kata kerja. Hey, jij bent dia. Jij bent kosong. Bisa diisi. Jij bent een dokter of een arts atau jij bent een advocaat. Jadi profesi itu di situ ya. Hij dalam bahasa Inggrisnya he. Kata kerjanya yang ini is. Hij is een rechter in Jakarta. Kita maksud dia adalah seorang rechter itu hakim di Jakarta. Itu kita keterangannya. Jadi tidak ada kata kerja. Jadi itu menerangkan kata keterangan. Zij is een dokter atau di sini sebutnya een arts, ya, huisarts, een dokter. Zij is een dokter di mana? Di rumah sakit, itu rumah sakit AMC, rumah sakit AMC Uni. Oke. Kita lihat sekarang yang keduanya adalah pokok kalimatnya dalam bentuk jamak. Yang jamak ini ada 3, karena yang tunggalnya juga 3. Saya dengan orang lain menjadi kami. Wij zijn. Wij zijn. Kami. Dalam bahasa Indonesia kita tidak ada kata kerja ini ya. Kita lihat atau referensi saja ke bahasa Inggris. We are. We are nice. Kita dalam kurung adalah ardek. Ardek itu apa ya bahasa Indonesianya? Ramah atau baik hati. Tidak ada kata kerja, kata keterangan, kata sifat. Jullie zijn lastig. Lastig itu rese atau vervelend, menjengkelkan. Itu juga tidak ada, bukan kata kerja. Itu juga kata sifat atau kata apa sih, kata ada menerangkan ya. Zij atau ze zijn mooi, mereka cantik. Nah, perlu diperhatikan. Ini sayang penulisannya nggak begitu jelas yang satu. Saya yang di atas dengan saya yang di bawah tulisannya sama. Saya sama ze. Apa yang membedakannya adalah kata kerjanya. Kalau kita lihat penulisannya udah oke dua-duanya, kita lihat apakah dia jamak apa tunggal. Kalau dia tunggal is, kalau dia jamak adalah zijn. Zijn. Ya, ini baru teori dulu ya, nanti kita lihat di prakteknya ya. Jadi ini hanya sekedar perkenalan dulu. Jadi yang dibahas hari ini adalah kata kerja zijn atau to be, karena tadi kita menerangkan tentang percakapan yang kita ini. Jadi saya tidak mau membahas yang banyak-banyak dulu, nanti pusing ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ini bahannya saya nggak lihat ya Bu Tati. Kenapa? Ini bahan yang barusan dibicarakan tuh kok saya nggak lihat ya, di mana ininya? Dikirim, Itu udah kan dikirim tadi ada Bu dikirim di- Lydia. Enggak, kapan ya? Nggak, saya kok nggak. Tadi sebelum. udah Asbi juga udah kirim lagi. Ini tadinya mau dijadikan bahan untuk slide ini, tapi karena kita tidak bisa dijadikan host, jadi terpaksa seperti ini. Ada yang bisa kirim lagi nggak ke grup saya lagi? Nanti keluar masuk ribet saya. Kirim aja lagi. Ya? Ya, saya coba kirim. Itu ya, kirimnya di chat ya. Iya, di chat bagian apa materi.
nggak di chat di Zoom ini? Oh enggak, di chat di WA, di WhatsApp. Saya nggak dapet, nggak lihat ya. Oke, saya lanjutkan dulu aja ya. Sudah dikasih tanda. Oke. Saya baca dulu. Kalau yang sudah buka, itunya sudah ada yang membuka, sudah ada yang bisa mengikuti. Saya akan bacakan dulu yang ada gambarnya. Ada gambar ini loh, gambar bendera. Ya? Sudah? Vivi udah lihat? Oke. Saya bacakan ya. Dit is een Nederlandse vlag. Dit is een Nederlandse vlag. Kita terapkan lagi tadi tentang bacanya pendek atau panjang. Ya. Ne dibacanya panjang karena dia kalau suku kata di situ ditutuskan jadi bacanya dua. Neder itu suku katanya tertutup jadi pendek. Nederland juga satu bunyinya se. Dit is een Nederlandse vlag. Ya, jadi pendek panjang pendeknya kita sekalian ambil karena tadi teorinya kita udah belajar. Dit is een Nederlandse vlag. Panjang pendek atau tertutup atau terbuka ya. Oke. Ini adalah bendera Belanda. Bendera apa namanya? Bendera Belanda ya. Kita di sini seperti bahasa Inggris harus ada partikel en. Nggak bisa dit is Nederlandse vlag enggak. Jadi ini ada satu sebuah itu aturannya bahasa Inggris sama bahasa Belanda di sini hampir sama. Harus ada partikelnya ya, apa tuh namanya kata sandang. Dit is en Nederlands. Di sini en sebagai kata sandang bukan sebagai kata bilangan. Kalau 1, 2, 3, 4 itu kata bilangan. Bedanya di situ ya. Kalau en kemudian ada kata kerja, ada kata benda atau yang dibendakan, maka dia sebuah. Ya, itu teori. Saya baca lanjut ya. Morgen gaan wij met de les beginnen. Morgen gaan wij met de les beginnen. Morgen itu besok. Gaan wij, kita akan memulai pelajaran kita. Ini juga ada kata kerja bantu, tapi nggak usah dihiraukan dulu. Nu, sekarang, gaan wij, of gaan we even een kennismakingsgesprek houden. Ceritanya gini, ini adalah benderanya Belanda, besok kita akan memulai pelajaran kita, hari ini kita hanya akan berkenalan. Kira-kira ya artinya ya. Oke. Gambar di bawahnya, dit is mijn kleinzoon Farel. Ini adalah cucu saya, Farel. Zoon itu anak laki-laki, klein itu kleinzoon itu cucu. Tapi kalau zoon aja anak mijn zoon misalnya anak laki-laki saya. Ini kleinzoon. Ya. Hij staat in een bloemenveld. Dia berdiri di atas sebuah kebun bunga. Ya. Ik heb 2 kinderen en een lieve man. Ik heb 2 kinderen. Kira-kira artinya sudah bisa ditangkap ya. Saya mempunyai 2 anak dan suami yang lief itu baik hati, yang ya suatu yang baik. Mijn man heet Anton. Suami saya namanya Anton. Jadi kalau nanti dalam perkenalan itu ya ibu-ibu atau bapak-bapak ingin menceritakan tentang keluarga, bisa mengatakan ik heb 5 kinderen atau 2 kinderen. Tapi kalau tidak punya ik heb geen kinderen. Geen. Bisa aja ya. Atau ik heb geen kleinkinderen. Kalau kleinzoon itu cucu laki-laki, kalau kleindochter cucu perempuan. Tetapi kalau tidak menyebutkan gendernya kleinkinderen. Misalnya cucunya ada 5, ik heb 5 kleinkinderen. Coba buka mic-nya. Siapa yang udah punya cucu? Ada yang udah punya cucu? Tante Widya, ada banyak cucunya.
Tante Lydia itu yang mana? Oh, yang tadi. Lydia, iya. Prof Ik itu. heb, ik heb vier kleindochters en 2 kleinzonen. Kleinzonen. Oke, kleinzoon. Oke. Jadi 6 ya. 6 Ya. anaknya cucunya. Oke. Cucu. Mooi. 6 kleinkinderen. Kalau tidak disebutkan gendernya kinderen, kleinkinderen. Oke, je hebt 4 kleindochters en 2 kleinzonen. Oke. Mooi. Hoe oud? Oke. Jangan bahas. Nanti ada yang belum itu kan. Jadi ini yang saya bahas malam ini perkenalan. Kembali lagi kita ke tadi nih ya, saya ingin melihat wajah-wajah yang hadir malam ini ya. Pelajaran ini perkenalan ini kalau tidak ada yang mau bertanya saya tutup. Jadi saya hanya ingin dulu menyapa, mudah-mudahan kita ke depan bisa. Oh, Aldi, ini Aldi dari Holland ya, Aldi. Halo Tante. Aldi, selamat sore di sini. Selamat Iya datang. Tante. Andi baru masuk ya? Iya Tante. Oke, ya. Oke, nanti besok kita mulai pelajaran beneran dan mudah-mudahan besok kita bisa memakai Zoom dengan flyer, dengan screen share, jadi bisa kita bahas. Sejauh ini, apakah ada yang mau ditanyakan ataukah ada ide atau bagaimana? Saya persilahkan untuk memberikan kesan dan pesannya. Ini Bu Tanti. Ya. Ini baca yang kalimat kedua, baris kedua, Bu. Yang mana? Yang itu saya. Ya, yang tadi Ibu baca beginnen. Beginnen. Oh ya. Ya, morgen gaan wij met de les beginnen. Ya. Itu kan huruf E diapit huruf mati, Bu. Harusnya kan panjang E-nya. Beginnen. Betul, Bapak. Betul. Kalau menurut teori memang begitu, tetapi ada namanya mati. Mati itu dia bunyinya pendek. Jadi itu belum sampai ke situ kita. Tapi Bapak jeli. Bapak jeli karena peraturan ada dan sebutkan mati. Beginnen, beroepen. Ya. Jadi ada peraturan yang E-nya dibaca sebagai Iya. Tapi saya kasih jempol dulu ke Bapak. Karena itu berarti betul-betul memperhatikan. Saya harus hati-hati. Jempol dulu, betul. Makasih, Jadi Bu. Makasih. Ada bunyi-bunyi yang nanti saya carikan contoh ya, yang bagaimana bunyinya dia tidak dibunyikan. Tetapi kalau menurut teori yang tadi, itu sebagai kira-kira untuk pemula membacanya bagaimana. Tapi saya kasih jempol Bapak udah bisa ini ya, mendeteksi. Bapak detektif ya Pak ya? Mendeteksi ya, namanya seorang hakim ya, jadi harus dijeli-jeli, betul Pak. Jadi itu beginnen, tidak dibaca beginnen tapi beginnen ya. Beginnen. Ya. Oke. Kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada silakan. Tadi Ada, Aldi, Bu. Ya silakan. Bu Tati ya. bisa serangkat sedikit bagaimana teknik pengajaran ke depannya seperti apa Bu Tati? Oke. Teknik pengajaran saya lebih suka, kecuali kalau ada nanti ide, saya lebih suka membagi dua sesi. Sesi pertama pelajaran, sesi setengah jam kemudiannya itu adalah praktek. Ada suara saya? Hah? Ya. Ada suara saya? Ada, oke. Dan saya mulai dari betul-betul dari pertama. Seperti hari ini kita perkenalan ya. Tapi betul-betul saya mulai dari pertama. Bagi ibu-ibu yang sudah diberi kesempatan pada minggu ketiga untuk berkomunikasi, untuk berbicara konversasi. 3 minggu pertama khusus untuk pemula, untuk belajar dari nol. Ya.
saya tidak memakai buku pegangan, tetapi jika yang ingin beli buku, silahkan di Indonesia ada contoh percakapan, nanti saya lihatkan bukunya, saya sudah lihat itu bagus, boleh dibeli sebagai pegangan. Tetapi seperti diketahui kalau kita belajar dari buku tanpa ada yang mengajar, kadang-kadang itu hanya prinsipnya menghafalkan, tidak tahu ininya. Jadi teori saya mengajarkan gramatika dari awal, beberapa contoh percakapan, silahkan untuk memperlancar beli buku itu kalau mau, ya. Metode yang saya berikan adalah ini pengalaman saya bagaimana saya dulu susahnya belajar bahasa Belanda, tidak seorang pun ada yang bisa menerangkan. Karena bahasa Belanda itu berbeda dengan bahasa Inggris. Seperti saya bertanya kepada suami, kadang-kadang kenapa ini O-nya 1 kok di sana 2? Dia tidak bisa menerangkan, ya begitu dia bilang begitu. Begitu, harus tahu aja. Ada beberapa yang harus kita ketahui sepertinya partikel head, de, dan en itu tidak ada rumusnya, harus tahu. Ya, itu kita tidak bisa belajar, harus menghafal. Tetapi kalau gramatika, kita harus tahu aturan mainnya. Kalau kita tahu aturan mainnya, mudah semuanya. Saya banyak contoh orang yang sudah lama di sini, dia tidak belajar dari dasar, dia ngomongnya ngaco. Tapi dia ngomongnya float, lancar. Tapi tidak berbasis bahasa grammar yang baik. Untuk menghilangkan itu, saya lebih suka sedikit praktek, teori, dan pelajaran. Kalau tidak bisa mengikuti pelajaran, karena ini direkam, besoknya bisa melihat di YouTube. Banyak di grup yang mengatakan, saya bisa tabrakan dengan ini, ya itu adalah pilihan ya. Saya juga acara saya penuh, saya tidak menyesuaikan semua kehendak orang untuk memfasilitasi keinginan mereka. Mohon maaf karena setiap orang punya kesibukan masing-masing. Ini adalah kata orang Belanda vrijwillig. Vrijwillig itu apa? Sukarela. Jadi silakan kalau bagi yang ikut Zoom live, welcome. Bagi mereka yang tidak bisa boleh berikutnya melihat di YouTube. Ya. Apakah itu sudah menjawab pertanyaan Ibu, Bu? Ya, Oke. terima kasih Bu Tati. Sama-sama. Dan saya juga membuka kesempatan untuk memberikan saran kepada kita agar seperti tempo hari ada menyarankan bikin grup materi kayak gitu ya, itu sepupu saya itu Eri, tapi dia memang katanya tidak bisa hadir kan, jadi nggak apa-apa. Bagi mereka yang tidak bisa hadir, besoknya bisa lihat di YouTube atau pada kesempatan lain. Untuk itu saya berterima kasih sekali kepada Radio Gebu Minang yang telah selalu bersedia menjadi sponsor kita, ya. Dan saya akan sedikit menceritakan tentang organisasi saya. Organisasi saya adalah Mandeh Minang Mancanegara. Kami punya kegiatan sosial dan budaya dengan tujuan hanya ingin memberikan sesuatu kepada ranah. Apa yang kita bisa, kita berikan. Dan ini adalah salah satu manifestasi dari kami untuk berbuat sedikit bagi Tanah Minang khususnya, tetapi pada umumnya siapapun yang ingin belajar welcome. Ya, pelajaran ini dimulai setiap hari Selasa pada jam 20 waktu Indonesia bagian barat. Sekarang sudah hampir 1,5 jam kita berbicara. Mungkin di Indonesia sudah larut malam. Jika ada yang mau bertanya silahkan bertanya. Kalau tidak kita selesai. Tadi saya lupa ya berdoa setiap saya belajar. Biasanya kita berdoa, tapi karena antusiasme semangat, dan jadi saya lupa. Bu, ada sedikit lagi Bu. Ya, silakan. Yang penting bagi saya ya, kita bisa baca aja ya. Tapi kan cara pengucapannya itu yang kita nggak pernah dengar ya. Itu penting bagi kita. Misalnya warum, kita nggak tahu itu warum. Nah itu kalau Bu Tati sering ngajarin itu, kita sering dengar, mungkin kita udah biasa. Itu aja yang saya mau tanyakan. Makanya kalau saya berikan contoh, saya coba bacakan ya di grup ya. Jadi saya juga menyadari bahwa itu penting sekali mendengarkan nasihat-nasihat atau ide-ide yang lainnya, karena itu penting bagi kita, cara kita belajar. Karena saya juga tahu bahwa sudah banyak yang
apalagi yang sudah seumuran saya pasti punya background pernah denger lah mama papa kita ngomong bahasa Belanda kayak gitu ya. Jadi ada yang familiar istilahnya atau yang berkaitan dengan hukum punya istilah-istilah yang memakai kata bahasa Belanda. Oke Bu, akan saya Unirita akan saya catat itu. Mudah-mudahan besok kita mulai pelajaran kita. Bagi siapa yang bisa hadir silahkan hadir. Ini saya lihat Mande Arini ya. Apa kabar Mande Arini? Selamat datang. Sedang di mana sekarang? Di perjalanan kemana? Maaf Bu Tati, saya baru gabung, saya baru turun dari pesawat. Oke, nggak apa-apa. Dari Cina. Ya. Oke, besok kita ini apa namanya? Kita mulai pelajaran kita. Oke, untuk ini malam ini kita tutup sampai di sini. Mohon maaf lahir batin apabila saya ada kesalahan. Mari kita bersyukur dan berdoa. Mudah-mudahan kita besok bisa belajar dengan baik. Kita tutup dengan Al-Fatihah. Dan dengan doa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.